Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Setiap harinya, tanpa disadari, guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya. Mereka secara terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan yang beragam dan kerap kali harus melakukan dan memutuskan banyak hal dalam satu waktu. Keterampilan ini banyak tidak disadari oleh para guru itu sendiri, karena begitu naturalnya hal ini terjadi di kelas dan betapa terbiasanya guru menghadapi tantangan-tantangan itu. Berbagai usaha mereka lakukan yang tentu tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid di kelas mereka sukses dalam proses pembelajarannya. Kali ini kita akan sejenak berbicara tentang bagaimana guru menghadapi keberagaman melalui strategi-strategi pembelajaran agar murid-murid berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran di sekolah. Strategi yang kita bicarakan kali ini adalah strategi yang ditawarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar melalui kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe. Di salah satu kajian materi pendidikan guru penggerak disebutkan untuk mewujudkan merdeka belajar bagi murid, kementerian sangat menganjurkan bagi semua guru agar menguasai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Namun demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang muridnya. Bukan pula berarti guru harus memperbanyak soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibanding lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dikelompokkan dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa cara, beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, membantu si B, si C dalam waktu yang bersamaan. Sekali lagi, bukanlah demikian maksudnya. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa kesana kemari untuk berada di tempat yang berbeda dalam satu waktu dan bisa memecahkan semua masalahnya. Awal upaya seorang guru dalam pembelajaran adalah melakukan pemetaan atas murid-murid berdasarkan kebutuhan masing-masing individu murid. Menurut Tomlinson, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman mereka yang miliki sebelumnya. Selain itu, murid juga akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid.
Dan juga jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Berikut kita akan sekilas menyampaikan tentang kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, ini bila dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Karenanya, mereka tetap dapat menerima materi baru tersebut. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh murid sebelum menerima pelajaran atau materi yang baru. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan murid ini berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kebutuhan belajar murid yang kedua adalah minat siswa. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka memahami minat setiap murid akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid adalah: 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, dengan menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang mereka pelajari. Yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal oleh murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau yang baru mereka kenal. Yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah profil belajar siswa. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid agar belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting bagi guru, yakni agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah di antaranya. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misal terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Budaya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar siswa. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses dan mengingat informasi baru.
Secara umum, gaya belajar ada 3. Yang pertama, visual. Maksudnya adalah belajar dengan melihat, misal melalui materi-materi berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang kedua, auditory. Maksudnya adalah belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kinestetik. Maksudnya adalah belajar sambil melakukan. Mengingat banyak murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha untuk menggunakan kombinasi gaya belajar. Yang terakhir, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Pada bagian terakhir pembicaraan kali ini, perlu diperhatikan bahwa mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Misal, guru cukup dengan memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, atau terbiasa mendengar dengan baik murid-muridnya. Dengan ini, biasanya akan dengan mudah kita akan mengetahui kebutuhan belajar murid-murid. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.